Shalom, puji nama Tuhan. Bertemu kembali dalam program Tinggal dalam Hadiratnya, mengawali bulan yang baru. Tidak berasa kita memasuki bulan April, dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Karena itu kita mengawalinya dengan doa, dengan pujian, dengan firman yang pastinya akan menguatkan setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan setiap kita ada dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Dia, untuk berdoa dan menaikkan syukur kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk bulan yang baru, di bulan April ini, di bulan keempat di tahun 2021. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami mau mengawali bulan ini dengan doa, dengan pujian, dengan syukur, dan menyerahkan secara total hidup kami kepada-Mu. Dan kami percaya janji-Mu teruji, dan Engkau akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami juga bersyukur buat karya salib-Mu, pengorbanan-Mu yang kami boleh ingat dalam bulan ini, yang menjadikan hidup kami berharga. Dan biarlah kami belajar untuk hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Karya terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupmu dan hidupku, sehingga kita boleh berharga dan berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah
Lain
biasa. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan. Pengertian-pengertian yang baru yang menyadarkan kami. Sehingga kami semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu. Kami percaya kami mendapatkan yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu biarlah kami terus memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu.
Terima kasih Tuhan.
Yesus dahsyat. Amin, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Berikan kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu. 1 bulan ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Jamah setiap kami, buat hati kami terus percaya, bahkan mempercayai Tuhan seutuhnya. Isi setiap kekosongan hati anak-anak-Mu dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Tiada yang mustahil bagimu.
urapi dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, dan Kau urapi hamba-Mu Bapak Pendeta John Freddy Purba STH untuk menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Kami siap menerimanya, kami siap melakukannya, kami siap mempercayai seutuhnya, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Salam damai sejahtera buat kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kita pagi hari ini berada. Lewat program Tinggal Dalam Hadiratnya, hari ini kita sudah memasuki bulan April 2021. Puji Tuhan. Dan kita memulai hari yang baru, saudara-saudara sekalian. Nah saudara, hari ini saya ambil tema janji Tuhan yang teruji. Janji Tuhan itu murni dan tentunya teruji, saudara. Dan kalau kita melihat dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, Alkitab berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sekali lagi saudara, Alkitab berkata janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan janji Tuhan yang murni. Dan murni di sini berbicara tentang kualitas tinggi, saudara. Berbicara tentang kualitas, bukan kualitas rendahan, bukan punya kualitas asal-asalan, tetapi kualitas yang sangat-sangat baik. Nah saudara, di sana dilanjutkan bagaikan perak yang teruji. Nah saudara, kalau kita melihat seperti bentuk pemurnian perak, saudara, seperti apa sih pemurnian dari sebuah perak? Saudara-saudara sekalian, kalau kita meneliti, saudara, kita lihat bahwa perak dilebur dalam dapur, saudara, dan dalam temperatur yang sangat-sangat tinggi. Berapa derajat, saudara? Sampai 1200 derajat Celcius. 1200 derajat Celcius, saudara. Dan itu untuk dilakukan sebagai sampling atau pengujian sebelum melalui proses elektrolis agar mineral-mineral yang lain, bagian-bagian yang lain bisa dipisahkan dari perak. Artinya saudara, bahwa perak itu harus mengalami proses supaya dia betul-betul bersih, supaya dia betul-betul murni, supaya dia betul-betul menjadi sesuatu yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, janji Tuhan dikatakan Daud dalam Mazmur 12 ayat 7 tadi merupakan janji yang semurni perak, teruji lewat 7 kali pemurnian. Bukan hanya 5 kali, bukan hanya 6 kali pemurnian, tetapi sampai 7 kali dalam peleburan tanah, saudara. Nah ini adalah tingkat tinggi seperti yang saya sebut tadi. Kemurniannya sangat sempurna. Apa yang dikatakan Daud adalah bahwa janji Tuhan sangat murni, artinya akan selalu dan selalu ditepati. Haleluya. Dan digenapi, saudara, tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak pasti, tidak bercampur dengan hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Dan tentunya teruji, saudara. Janji Tuhan itu teruji.
sudah melewati ujian, sudah melewati proses. Jadi kalau Tuhan berjanji, tidak ada janji yang tanpa proses. Itu sebabnya saudara, janji Tuhan bukan janji yang gampangan. Sehingga sama kita berkata dengan orang lain yang seringkali berjanji dengan gampangnya, berjanji dengan mudahnya, lalu kita berkata, engkau yang berjanji, engkau juga yang mengingkari. Kenapa saudara janji manusia tidak melewati proses? Janji manusia tidak mengalami yang namanya sebuah kemurnian. Tetapi janji Tuhan, kalau Tuhan berjanji, dia sudah melewati proses. Kalau Tuhan berjanji memberikan kesembuhan buat saudara, sudah melewati proses. Kalau Tuhan berjanji memberikan keselamatan kepada saudara, sudah melewati proses. Kalau Tuhan sudah berjanji memberikan yang terbaik buat saudara, dan saudara punya pengharapan yang pasti, sudah melewati proses lewat pengorbanannya di kayu salib. Prosesnya sungguh ajaib, prosesnya sungguh dahsyat. Apalagi kalau kita mengingat peristiwa Jumat Agung, penyaliban Yesus Kristus, itu mengalami proses, bukan sembarangan. Sebab dia Allah, dia Tuhan yang turun dari surga. Dia menjelma sebagai manusia, dan dia rela disalibkan, mati, dan bukan hanya mati. Ingat sekali lagi, Tuhan kita bukan hanya bisa mati buat dosamu, bukan, tetapi bisa bangkit, bisa hidup dari kematian. Itu yang ajaib, saudara. Ada banyak orang hanya bisa mati, ada banyak tokoh-tokoh agama hanya bisa mati, tetapi tidak bisa bangkit, tidak bisa hidup. Tetapi Yesus Kristus Tuhan, dia bukan Tuhan sembarangan. Dia adalah Allah sendiri, yang kalau kita tidak memahaminya, kita tidak akan pernah mengerti tentang hal itu. Tetapi biarlah hikmat Tuhan ada pada kita. Jadi saudara-saudara, janji Tuhan itu teruji lewat pengorbanannya di kayu salib. Janji Tuhan itu telah teruji lewat pengorbanannya. Dia disesah, dia disiksa, bukan janji sembarangan. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji memberikan keselamatan pada saudara, itu berarti sudah janji yang teruji dan murni. Kalau Tuhan mau berikan kesembuhan kepada saudara, itu sudah teruji. Kalau Tuhan berjanji memberikan berkat, memberikan masa depan, dan memberikan anugerah yang luar biasa buat saudara, itu sudah teruji, bukan isapan jempol. Saudara, sekarang kita bisa membedakan mana janji Tuhan, mana yang bukan janji Tuhan. Sekarang kita bisa membedakan mana janji Tuhan dan mana janji manusia yang seringkali palsu dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik, saudara, ayat ini hadir. Roh Kudus memberi hikmat kepada Daud, bukan dalam keadaan senang, bukan dalam keadaan diberkati, tetapi rema ini datang ketika Daud tengah menghadapi pergumulan yang sangat berat. Pergumulan apa, saudara? Dia dikejar-kejar musuh, dia hendak dibunuh. Tidak mudah, saudara, ketika kita mengalami sebuah ketakutan yang melebihi teroris, yang melebihi tuduhan. Daud dikejar-kejar, Daud dikejar-kejar, dan mereka bukan bawa kue ulang tahun mengejar-ngejarnya. Mereka bukan bawa kado, bawa pedang lembing hendak membunuh, dan ini sangat menakutkan. Ayat ini hadir ketika Daud bukan dalam keadaan senang. Jadi kalau saudara sekarang dalam keadaan tidak senang,
Saudara sekarang dalam keadaan ragu-ragu, ingat janji Tuhan adalah janji yang murni. Dan janji Tuhan adalah janji yang teruji. Sudah melewati proses seperti leburan perak 7 kali. Dan itu pasti menghasilkan sesuatu yang murni. Jadi janji Tuhan itu sangat murni. Janji Tuhan itu sangat pasti. Janji Tuhan itu bukan asal-asalan, tetapi janji Tuhan sangat teruji. Itu sebabnya kalau Tuhan yang berjanji, beda dengan manusia berjanji. Kalau manusia berjanji, bisa katakan ya dan tidak. Tapi Tuhan berjanji, Dia pasti genapi. Haleluya, haleluya. Nah saudara-saudara, kita tahu ketika saat itu Daud menggantungkan keselamatan hidupnya dalam tangan Tuhan dan menunjukkan tingkat keyakinan yang sangat tinggi bahwa janji Tuhan atau pertolongan bukanlah sesuatu yang dapat diragukan. Pertolongan Tuhan tidak perlu lagi saudara ragu. Ketika kita memperingati besok Jumat Agung, di mana kita peringati Yesus disalib, bukan karena Dia kalah, bukan karena Dia tidak mampu, bukan karena Dia tidak bisa, tetapi kalau Dia tidak bisa, maka engkau tidak selamat. Sebab dosa hanya diampuni dengan pengorbanan darah, yaitu darah Kristus. Saudara, dalam Mazmur 18 ayat 31 di sana dikatakan, dari sisi lain dikatakan begini, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Kita jadi perisai kalau kita berlindung kepada Tuhan. Perisai artinya pelindung. Dia akan menjadi pelindung bagi kita kalau kita memberikan waktu untuk Tuhan melindungi kita. Dan janji itu sangat sempurna, saudara. Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi sulit sekalipun, di tengah situasi yang menggemparkan sekalipun, jangan saudara ragu seperti kebanyakan orang. Jangan saudara takut seperti kebanyakan orang. Apalagi kalau kita lihat misalnya ada banyak orang justru hidupnya yang tidak sungguh-sungguh, tetapi kelihatan mujur, kelihatan hidupnya aman-aman aja, kelihatan hidupnya gemuk dan besar, kelihatan hidupnya diberkati. Tapi itu hanya kelihatan. Dan yang kelihatan belum tentu teruji. Yang kelihatan dengan mata kita belum tentu seperti yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita harus memiliki keyakinan. Dan keyakinan itu seperti Abraham punya keyakinan. Dalam Roma 4 ayat 21 dikatakan, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Ternyata Allah, saudara, berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dan apa yang sudah janjikan buat kita, ada keselamatan, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada berkat, ada masa depan, ada banyak janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Haleluya. Itu yang dipastikan buat saudara. Apa yang sedang saudara tunggu hari-hari ini, saudara jangan kecewa dan putus asa. Saudara jangan menyerah. Kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat. Bukan hanya itu, ketika saudara taat, ketika saudara setia, saudara pasti mendapatkan janji Tuhan. Dalam Mazmur 46 ayat 2 berkata, di sana dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Haleluya. Sewaktu kesesakan, sewaktu mengalami jalan buntu, Tuhan sudah membuktikan kuasanya, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu saudara, jikalau perak itu dimurnikan sampai 7 kali, jikalau perak itu sampai teruji bukan hanya 5-6 kali, seberapa jauh saudara sedang dimurnikan saat-saat ini?
Seberapa jauh saudara diuji saat-saat ini. Dan saudara berkata sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Janji Tuhan yang satu ini belum digenapi dalam hidupku. Tetapi teruji 5 kali, 6 kali, 7 kali sampai murni. Artinya apa saudara? Artinya ini sempurna. Bukan 1, 2, 3 kali bless, langsung Tuhan berkati. Tidak. Saudara berdoa sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum Tuhan buka jalan. Tidak ada masalah. Teruji, saudara teruji, iman saudara teruji, motivasi saudara teruji. Dan Tuhan pasti bangga dengan saudara. Saudara tetap setia sama seperti Abraham. Berapa tahun Abraham menunggu Ishak lahir dari janjinya? Bukan hanya 15 tahun, tetapi bisa 20 tahun dan 25 tahun janji Tuhan itu digenapi dalam dia. Dan Alkitab berkata bahwa Abraham tidak semakin lemah, tetapi semakin kuat dalam imannya. Dan saudara, apabila saudara sedang ragu akan pertolongan Tuhan, ingatlah bahwa janji Tuhan yang murni ini sama berlakunya bagi saudara. Sama seperti Daud. Janji kepada Daud sudah terbukti. Kepada kita pun, kepada saya dan kepada saudara, saya percaya janji ini sangat-sangat terbukti. Saudara tetap percaya, saudara tetap teguh, saudara tetap setia menanti janji Tuhan dan tetap berkobar dalam pujian, dalam penyembahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami diteguhkan bahwa janjimu yang kau janjikan khusus secara pribadi buat kami, kepada setiap para pendengar, adalah janji yang teruji. 5, 6, sampai 7 kali dimurnikan seperti perak. Terima kasih Tuhan atas pemurnian yang Tuhan berikan buat kami, motivasi kami. Ketika motivasi kami salah, maka gugurlah dalam peleburan yang kelima. Ketika motivasi kami salah, maka gugurlah dalam peleburan yang keenam. Tetapi apabila motivasi kami lurus, motivasi kami teruji, maka lulus dalam peleburan dan proses yang ke-7 sampai sempurna. Seperti yang Tuhan mau. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar firman. Teguhkan, kuatkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dilanjutkan kembali dengan Ibu Elizabeth. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah kita tetap mempercayai janji Tuhan yang selalu teruji dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan nanti kita akan naikkan setiap pokok-pokok doa yang ada. Yang paling penting adalah khususnya sepanjang bulan ini, jalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Apa yang engkau dapat di dalam doa? Apa yang Tuhan teguhkan di hatimu? Apa yang Tuhan ingin engkau lakukan? Lakukan semua karena engkau mengasihi Tuhan, dan lakukanlah dalam ketepatan. Tuhan, engkau terus berbicara di hati kami. Roh Kudus yang tinggal di dalam kami meneguhkan, menguatkan kami, menyadarkan kami bahwa Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kuatkan setiap anak-anak-Mu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
ada di dalam setiap kami. Kami berdoa pada pagi hari ini, bersama-sama menaikkan setiap doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Nina itu, yang berdoa secara khusus untuk persalinan kelahirannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjagai kandungan ini, lahir dengan sempurna, lahir dengan normal. Segala sesuatunya Tuhan lancarkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan teguhkan hatinya untuk tetap percaya kepadamu. Kami berdoa Tuhan, buat Ibu Agustina Kambu, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan mereka melewati segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Bahkan berdoa buat pekerjaan suaminya tetap kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Bahkan untuk anaknya Nelson yang sedang dalam tes memasuki polisi. Jadilah yang kau pandang baik buat keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan. Segala sesuatu Tuhan yang ambil alih dalam nama Tuhan Yesus. Om Nian Sinambo yang sedang terbaring di Rumah Sakit Siloam Jambi. Kami bersama-sama dengan Jeffrey keponakannya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan, memulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, biarlah anak-anak-Mu yang merindukan keturunan ilahi berkati setiap kandungan para ibu yang ada. Hirapatakaya shehetekana namaya shatakana lalabaya. Hirapatakaya shahatakana namaya shataralabaya. Terjadi dalam nama Yesus. Kerinduan-kerinduan terdalam yang Tuhan belum genapi, biarlah iman kami tetap konsisten. Kami tetap mempercayai Tuhan seutuhnya. Dan kami siap dileburkan Tuhan. Kami siap dileburkan. Sampai terus apa yang Tuhan mau itu boleh tergenapi. Jangan biarkan iman kami mundur. Jangan biarkan iman kami semakin surut. Bahkan tanpa kami sadari kami hopeless. Kami tidak ada pengharapan di dalam Tuhan. Menganggap segala sesuatu biasa-biasa saja. Tidak ada semangat yang bergelora, bahkan semangat yang terus mempercayai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, teguhkan setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami persembahkan naik di hadapan Tuhan sebagai dupa yang harum. Dan Tuhan disukakan. Hanya Tuhan yang disukakan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan untuk esok hari Jumat dan Minggu, di mana seluruh gereja anak-anak-Mu memperingati kematian dan kebangkitan-Mu yang menjadikan hidup kami berarti. Kau memberkati setiap gereja-gereja yang ada tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Damai sejahtera-Mu, dan tidak ada niat-niat orang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ibadah secara online ataupun onsite kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ambil alih. Kami berdoa pulihkan bangsa kami Indonesia. Berkati para pemimpin kami. Dan biarlah hikmat Tuhan menyertai roh yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa, bangsa kami ada dalam rencana-Mu. Terpujilah Tuhan, materaikan segala sesuatu, setiap doa-doa kami, penyembahan kami, firman yang ada. Tuhan disenangkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Biarlah kita berkata pagi hari ini bahwa hanya Tuhan yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita. Hanya Dia yang kita tinggikan selama-lamanya. Percaya janji Tuhan bersinar dalam hidupmu dan hidupku. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku.
sesuatu yang baru dari Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan, saudara-saudara sekalian. Berkat dan damai sejahtera bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami, memulihkan, menyembuhkan, memberi kekuatan bagi setiap apa yang kami alami. Memberikan kekuatan iman untuk boleh kami percaya atas apa yang kami doakan terjadi menurut seperti yang Tuhan mau. Tuhan izinkan terjadi buat kami, buat keluarga kami. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami pagi hari ini. Dan sepanjang minggu ini Tuhan memberkati, bahkan persiapan besok Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan selama 4 hari ini untuk kita tetap dalam hadirat Tuhan. Dan pastikan setiap kita menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan, di tempat ini Bapak Ibu dapat mentransfer dana yang ada ke rekening yang sudah tertera di kolom komentar. Biarlah Tuhan memberkati kita. Dan kita akan bertemu kembali di akhir bulan April. Sebelum mengakhiri bulan April dan memasuki bulan Mei, kita akan ketemu kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.